kita berlanjut pada pembicara kedua, Dr. Agus Suharto Basuki. Beliau adalah spesialis paru di Rumah Sakit Haji Surabaya. Jadi Rumah Sakit Haji sangat banyak merawat pasien COVID. Bagaimana pengalaman beliau nanti kita akan mendengarkan bersama-sama. Kita undang Dr. Agus Suharto Basuki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Brahman Askanda dan para rekan-rekan sejawat maupun masyarakat awam. Mungkin ada beberapa dokter muda yang bisa mengikuti webinar ini. Pada sesi ini saya diminta untuk memberikan beberapa paparan, yaitu mengenai perubahan dan perawatan paru pasca COVID-19. Karena kita ketahui saat ini beberapa pasien yang kita rawat sudah mengalami kesembuhan, tetapi ada beberapa pasien yang kontrol di poli paru atau poli lainnya dengan gejala sisa pasca COVID ini. Ya, saya sedikit menjelaskan karena ini lebih ke awam mengenai anatomi dan fisiologi sistem pernafasan pada manusia. Slide. Slide langsung. Ya, jadi secara anatomis rongga dada dengan isinya kira-kira seperti ini. Tampak ada paru kanan dan paru kiri, di mana paru sebelah kanan terdiri atas 3 lobus dan paru sebelah kiri terdiri atas 2 lobus. Slide. Ya, ini adalah saluran pernafasan kita. Jadi saluran pernafasan dan paru itu merupakan satu kesatuan. Jadi ada saluran pernafasan dan parunya sendiri atau parenkim parunya. Ini adalah gambaran saluran pernafasan pada saat foto dengan menggunakan kontras. Jadi kita bisa bayangkan sedemikian detailnya paru-paru yang memberikan oksigenasi bagi seluruh sistem jaringan di dalam tubuh kita. Slide. Ya, jadi saluran napas itu ada 2, yaitu saluran napas atas dan saluran nafas bawah. Pada saluran nafas atas, ini kita lihat dari mulai nasofaring, orofaring, kemudian lidah, epiglotis, dan laring. Kesemuanya ini merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi sebagai fungsi proteksi, melindungi, kemudian humidifikasi sebagai pelembab, dan dia mempunyai fungsi juga sebagai filtrasi. Slide. Ini secara gamblang kalau kita lihat dari irisan samping, dari ada nasofaring, kemudian orofaring, epiglotis, laring, dan trakea. Jadi ada perbatasan, ada 2 cabang setelah epiglotis ini, di mana ada saluran pernafasan sendiri dan saluran makanan sendiri. Slide. Ini adalah cabang-cabang yang terbawah tadi yang saya tampilkan mengenai saluran nafasnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada trakea, yaitu saluran nafas besar, dia akan bercabang menjadi 2, yaitu ke kanan dan kiri. Kemudian ada bronki, bronkioli, dan alveoli. Alveoli lah yang amat berperan penting terhadap pertukaran O2 dan CO2 di dalam paru-paru. Allah Maha Besar, kalau kita ketahui alveoli kita itu kalau dibeber ya, kira-kira satu manusia itu luasnya kira-kira seluas 1 lapangan sepak bola. Ini karena kita wajib bersyukur pada Allah karena dengan sistem pernafasan yang sedemikian rupa manusia
mampu melakukan oksigenasi ke semua jaringannya dengan bantuan alveoli ini. Slide. Ya, ini kira-kira tadi, bentar Mbak. Ya, ada bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratory, alveoli. Kemudian di antara alveoli ada pori-pori atau jembatan yang namanya pori-pori afon. Slide. Seperti yang tidak dijelaskan oleh Dr. Mustafa tadi, pada intinya ada 5 hal yang harus kita ketahui mengenai penyakit COVID-19 ini, yaitu bahwa penyakit COVID adalah suatu penyakit coronavirus yang baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Di mana coronavirus ini suatu kelompok yang ditemukan kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Apa saja sih gejalanya tadi sudah dikemukakan, bisa mulai ringan, sedang sampai berat. Jadi kalau ringan seperti pilek, nyeri tenggorok, batuk, demam. Tapi pada beberapa orang gejala ini bisa lebih parah, bahkan bisa menimbulkan radang paru yang nanti akan saya bahas sedikit, yaitu pneumonia. Tapi ada juga pada kasus yang berat sekali, sejumlah kecil kasus penyakit ini menyebabkan kasus kematian. Bagaimana sih cara penyebaran COVID ini? Paling mudah yaitu dengan droplet infection atau penyebaran lewat orang yang terinfeksi daripada COVID. Pada saat batuk atau bersin orang yang terinfeksi tadi, maka percikan dahaknya akan masuk ke saluran nafas kita. Dikatakan bahwa kekuatan bersin itu bisa sampai 3 sampai 4 kali kekuatan percikan virusnya dibandingkan batuk. Jadi kalau orang wahing itu ternyata percikannya jauh lebih besar dibandingkan batuk. Siapa saja yang paling berisiko? Dikatakan bahwa orang yang lanjut usia, serta ada orang-orang yang memiliki penyakit penyerta, misalnya diabetes, jantung, itu berisiko akan menjadi lebih parah. Apa saja pengobatannya? Sampai saat ini belum ada pengobatan untuk atau vaksin untuk COVID. Namun sebagian besar gejala dapat ditangani dengan pemberian obat-obatan yang untuk menghambat replikasi daripada virus corona 19 ini. Slide. Ya, ini tadi yang saya katakan, penularannya dari manusia ke manusia melalui droplet saluran nafas, yaitu batuk dan bersin, kemudian kontak dekat seseorang, yaitu dengan menyentuh atau berjabat tangan, di mana seseorang itu sebelumnya mungkin pada saat batuk tidak sengaja menutupnya dengan telapak tangan. Akibatnya virus yang ada di tapak tangan tadi akan menyebar juga ke orang yang berjabat tangan tadi. Bila seseorang tadi tidak, atau orang yang terinfeksi tadi tidak sering melakukan cuci tangan. Seperti yang dikatakan tadi, masih banyak penelitian-penelitian bagaimana sih transmisi penularan COVID ini. Karena kita ketahui bahwa COVID ini penyakit yang baru. Kita tahu sendiri bahwa penyakit TBC yang ditemukan sejak zaman Mesir sampai sekarang pun proses pengobatan dan proses transmisinya itu baru diketahui secara jelas. Dikatakan bahwa ada di suatu rumah sakit, kalau satu pasien dengan positif COVID kemudian menjadi super spreader, artinya dia menularkan secara cepat, bisa sampai ke 15 staf yang ada di rumah sakit itu, bahkan sampai ada dokter yang meninggal. Slide. Ini yang dikatakan tadi, bagaimana sih cara mendeteksi SARI atau Severe Acute Respiratory Infection yang
diduga COVID. Jadi biasanya masyarakat awam kalau di IGD kok mesti diduga COVID ya, belum tentu. Karena biasanya di IGD akan ada triase IGD. Dan triase IGD ini akan mendeteksi kira-kira ada tidak gejala klinis daripada demam, batuk, nyeri tenggorokan, kemudian kesulitan bernafas, kontak erat, serta nanti akan dievaluasi juga dengan pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan radiologi. Jadi jangan takut kalau memang ada keluhan ke rumah sakit belum tentu. Atau sekarang ini sering dikatakan, oh pasti COVID. Tidak. Artinya apa? Kita akan mendeteksi apakah ini menuju suspek atau tersangka COVID. Ataukah ini memang bukan COVID. Seperti itu. Slide. Ini adalah gejala klinis yang berkaitan dengan infeksi COVID, terutama yang paling banyak, yaitu pneumonia ringan, berat, maupun ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Ini yang tadi nanti akan saya bahas sedikit. Jadi tanda-tandanya seperti yang bisa atau yang saya tampilkan di slide ini, nanti bisa dibaca. Bahkan sampai berakhir kepada sepsis dan shock. Tapi umumnya pada pasien-pasien dengan COVID, karena infeksi ini banyak menyerang saluran pernafasan, yang paling banyak adalah pneumonia dan yang berakhir kepada ARDS atau sindroma nafas akut. Slide. Slide, Mas. Ya, ini pneumonia. Jadi pneumonia adalah apa? Suatu keradangan parenkim paru di mana alveolinya tadi terisi oleh cairan radang. Kita harus membedakan antara pneumonia dan pneumonitis. Kalau pneumonia itu karena infeksi kuman patogen, kalau pneumonitis bisa karena non-infeksi. Misalnya apa? Bahan kimia, kemudian radiasi. Misalnya apa? Menghirup paparan zat beracun. Itu juga bisa menimbulkan keradangan paru, tetapi dia bukan berasal dari bakteri. Itu yang kita sebut dengan pneumonitis. Slide. Ini jadi pneumonia itu banyak sekali berdasarkan sumber infeksinya, kuman penyebabnya, kemudian tempat infeksinya lah. Pneumonia COVID itu yang mana? Pneumonia COVID adalah pneumonia berdasarkan kuman penyebabnya, yaitu virus Corona 19. Slide. Ya, ini adalah gambaran radiologi. Jadi kalau kita foto, gambaran radiologinya akan tampak jelas. Ada suatu bercak di parunya, terutama di daerah perifер. Yang paling banyak adalah gambaran di perifer. Sering kita lihat adanya gambaran GGO pada radiologi. Ini biasanya kalau kita melihat gambaran seperti ini, kita sudah mulai curiga apakah pasien ini sudah terjadi infeksi. Slide. Ya maaf Mbak, saya lanjutkan karena waktunya pendek. Slide. Ya, ini sindroma gagal napas akut, yaitu ARDS, di mana gejalanya diketahui dengan sesak napas, kemudian pola pernafasan menjadi cepat. Ini biasanya kelanjutan daripada pneumonia yang tidak teratasi dengan baik. Artinya pneumonia berlanjut kepada terjadinya sindroma gagal nafas akut. Slide. Ini ARDS. Nah, ini yang kita bahas sedikit ya, kerusakan pada ARDS bagaimana? Seiring dengan perusakan ARDS ini, maka akan terbentuk jaringan fibrotik atau jaringan parut pada parunya. Tetapi apakah semua pasien akan terjadi ARDS? Tidak. Slide. Ini adalah terapi pernafasan yang kita lakukan saat ini. Biasanya kita kasih oksigen. Kemudian pasien bila mampu dia posisi tengkurap. Pada saat ini kita berikan HFNC atau high flow nasal kanul, supaya oksigenasi pasien itu bisa terpenuhi karena adanya pneumonia tadi.
Slide. Bagaimana pasca COVID? Slide. Nah, ini yang pasca COVID. Ini ada, saya buka jurnal yang terbaru dari Kars Bernabel tahun 2020. Jadi kira-kira pada hari ke-60 pasca COVID itu timbul banyak gejala. Ada yang gejalanya ada sekitar 12,6 bebas gejala, tapi juga ada sekitar 55% masih mengalami gejala. Gejala yang banyak dialami antara lain yaitu satu, fatigue, kelemahan. Kemudian nomor 2, sesak napas. Ketiga, nyeri sendi. Ini yang menyebabkan kenapa sering pasien tuh, dok, saya kok masih merasa sesak ya. Padahal saya sudah dinyatakan oleh dokter sembuh. Nanti kita akan bahas sedikit. Slide. Tadi kan saya katakan bahwa dapat timbul jejak lesi fibrotik selama proses penyembuhan yang diikuti dengan terbentuknya jaringan parut. Derajat jejas di paru ini bergantung kepada derajat keparahan. Artinya apa? Kalau dia datang dalam kondisi yang sudah late, terlambat, pneumonia sudah luas, maka mungkin saja akan terbentuk jaringan parut ini. Serta perlunya diketahui juga adanya penyakit penyerta yaitu TBC, asma, PPOK, atau penyakit-penyakit lain, penyakit jantung, itu juga akan menambah dampak daripada COVID-19 ini di paru. Slide. Nah, post-COVID dengan TB bagaimana? Banyak pasien-pasien saya ternyata pada saat awal dia sudah punya TB paru, asma, PPOK, kemudian dia terinfeksi COVID. Bagaimana setelah pasca COVID? Ya tidak ada masalah. Artinya apa? OAT atau obat antituberkulusnya harus tetap diminum. Jangan putus obat karena risiko terjadi TB kebal obat, serta kontrol ke fasilitas kesehatan untuk mengevaluasi klinis maupun efek samping obat. Karena kita ketahui bahwa obat TBC ini gratis, tidak beli, terutama di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Slide. Bagaimana dengan asma? Nah, kalau pada asma, kita sarankan untuk kontrol ke vaskes, bisa ke rumah sakit atau bisa ke puskesmas untuk menilai apakah asmanya sudah terkontrol atau terkontrol sebagian atau tidak terkontrol. Itu yang akan menentukan dokter akan memberikan terapinya berdasarkan derajatnya. Tapi apa setelah post COVID, apakah asmanya jadi tidak terkontrol? Apakah asmanya terkontrol? Apakah terkontrol sebagian? Karena apa? Obat-obatan yang tampak pada slide itu menentukan sekali. Apakah hanya obat pelega, ataukah hanya obat ataukah perlu obat pengontrol agar tidak terjadi serangan berulang atau status asmatikus. Slide. Kalau PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis atau orang-orang awam bilang paru-parunya molor, kita evaluasi derajatnya lagi, ringan, sedang, berat. Karena kita tahu bahwa untuk menentukan bahwa derajatnya kita memakai sistem scoring seperti ini. Sehingga kita akan memberikan obat-obatan memang juga berdasarkan di skala mana dia sekarang berada. Slide. Bagaimana manajemennya? Slide. Slide, Mbak. Ya, ini ada beberapa tahapan. Manajemen sesak, kemudian latihan exercise setelah pulang dari rumah sakit. Tetapi intinya semua nanti akan dibahas oleh Dr. Nur Kosin. Saya akan membahas sedikit mengenai sesak napasnya. Slide. Nah, ini yang sering dikeluhkan pasien. Kadang-kadang sesak ini akan membaik seiring dengan peningkatan aktivitas dan olahraga secara perlahan-lahan. Artinya tidak boleh langsung dengan olahraga yang tinggi. Cemas juga bisa memperparah sesak napasnya. Slide. Slide, Mbak. Nah, ini ada beberapa posisi untuk mengurangi sesak napas, yaitu dengan tidur miring ke kiri, kemudian duduk sambil di atasnya diberikan bantal, kemudian duduk dengan menekan siku agak
cenderung ke depan, kemudian berdiri di atas kursi atau bersandar pada dinding, itu adalah suatu teknik untuk mengurangi sesak napas. Slide. Ini adalah suatu teknik juga. Jadi biasanya kita taruh dada dan perut, tangan di kaki sambil kita melakukan pernafasan. Menarik hidung dari hidung, kemudian mengeluarkan lewat mulut secara perlahan-lahan. Ini adalah suatu teknik untuk mengontrol napas juga. Slide. Bagaimana manajemen untuk aktivitas sehari-hari kalau memang orang-orangnya dengan sesak? Biasanya lakukan kegiatan secara bertahap, mulai dari kegiatan yang ringan, kemudian baru meningkat. Membiarkan orang lain membantu kegiatan kita pada saat pemulihan. Serta jangan mencoba-coba untuk melakukan aktivitas yang tinggi kalau memang belum merasa siap. Slide. Ini adalah suatu follow up untuk pasien post-COVID yang saya ambil dari jurnal bahwa jadi di sini dikatakan secara legal artisnya memang secara baiknya dilakukan evaluasi pada bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai 36 bulan untuk evaluasi post-COVID ini. Tapi memang kita ketahui bahwa COVID ini baru berapa bulan terjadi, jadi agak sulit. Harapan saya ke depan kita akan melakukan hal-hal ini. Slide. Ini pencegahan, jadi jaga stamina, perilaku hidup sehat, serta perlu diingat bahwa pasca COVID-19 tidak menghilangkan kewajiban untuk menghilangkan protokol 3M. Slide, hanya sedikit intermezzo mungkin. Ya, jadi masalah COVID ini masalah kita bersama. Jadi jangan pantang menyerah. Mungkin seperti slide ini, apapun yang kita alami atau yang kita jalani sekarang ini, kita jalani bersama. Artinya apa? Pasti ada jalan untuk pengobatannya, penemuan vaksin, dan lain-lain. Kita lihat. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Agus Suharto Basuki. Nanti bisa ditanyakan pada akhir session. Satu pertanyaan saja untuk yang saat ini. Apakah ada perubahan kondisi paru pada pasien yang sudah sembuh dari COVID? Kemudian apakah kerusakan tersebut permanen? Iya, terima kasih. Tadi saya jelaskan bahwa kerusakan atau derajat keparahan ini bergantung pada saat dia terkena infeksinya. Kalau memang dia dalam keadaan terlambat, maka infeksi pneumonia yang terjadi sudah luas. Akibatnya apa? Dampak jejas atau jaringan parut yang terjadi kemungkinan akan luas juga. Tapi akan beda lagi kalau misalnya dia datang dalam keadaan awal, seperti tadi yang saya katakan Dr. Bambang. Serta ada penyakit penyertanya. Kalau dia memang saat sebelumnya sudah terkena TB, atau dia punya penyakit asma, atau punya penyakit PPOK, itu juga akan menentukan juga seberapa derajat keparahannya. Tapi umumnya yang saya evaluasi saat ini itu sebagian kecil saja yang derajatnya timbul jejas pada paru-parunya. Dan ini pun kelihatannya karena ini masih pendek, harapan saya dengan tadi dikatakan Dr. Nur Kosin nanti dengan manajemen fisioterapi, jejas atau jaringan parut ini bisa meningkatkan fungsi daripada faal parunya kembali. Itu aja Dr. Rahmana. Oke, terima kasih Dr. Agus. Kami atas nama alumni FK UNER 91 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga acara webinar ini bermanfaat. Salam sehat.